Baba Panga. Ya, Baba Panga. Beliau adalah seorang wanita dan beliau merupakan seorang peramal yang terkenal asal Bulgaria. Lahir pada 3 Oktober tahun 1911 dari pasangan Pando Sarcep dan Paraskepa Sarcep di Strumica. Teman-teman semua, beliau meninggal pada tahun 1996. Sepanjang hidupnya, Baba Panga dikenal sebagai Nostradamus dari Balkan karena beliau memiliki kemampuan di dalam memprediksi peristiwa-peristiwa global dengan akurasi yang mengejutkan. Bahkan menurut beliau pada tahun 2025 ini akan terjadi konflik besar di Eropa yang akan menyebabkan berkurangnya populasi di benua tersebut. Bahkan Baba Panga telah meramalkan bahwa dunia ini akan berakhir pada tahun 5079 sebagai akibat dari peristiwa kosmik. Mau tahu apa soal ramalannya? Simak terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jejak SPT. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah klik video ini dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ramalan Baba Panga. Untuk itu, yang belum subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih karena berkat subscribe kalian saya masih berada di sini untuk memberikan informasi, berbagi cerita dan lain sebagainya. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tak usah tunggu lama-lama, kita masuk ke dalam pembahasannya. Check it out. Teman-teman semua, Baba Panga ini meramalkan krisis ekonomi besar yang akan mempengaruhi ekonomi dunia pada tahun 2024. 4 bulan memasuki tahun 2024, dunia memang telah mengalami kekacauan yang sangat signifikan. Beliau membagikan ramalannya untuk tahun 2024 sebelum ia meninggal pada tahun 1996 yang di usia 85 tahun dan beberapa diantaranya menjadi kenyataan. Berikut ini ada beberapa prediksi. Yang pertama, perubahan iklim. Baba Panga telah meramalkan akan terjadinya cuaca yang buruk dan bencana alam pada tahun 2024. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Science Advance, gelombang panas global terjadi 67% lebih sering. Studi tersebut mengungkapkan bahwa suhu tertinggi selama gelombang panas ini telah meningkat dibandingkan dengan yang tercatat 40 tahun lalu. Dan area yang terkena dampak di bawah kubah panas ini telah meluas ya teman-teman semua. Dan studi tersebut selanjutnya mencatat bahwa dari tahun 1979 hingga 1983 gelombang panas global biasanya berlangsung selama rata-rata 8 hari. Sedangkan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 ini durasinya diperpanjang hingga 12 hari. Selain itu, Organisasi Meteorologi Dunia telah menyatakan bahwa ada kemungkinan besar di tahun 2024 akan tercatat sebagai tahun terpanas lainnya. Pantesan ya, sekarang cuacanya sangat panas sekali. Karena ini sudah diprediksikan ya, bakal terjadi seperti ini oleh Baba Panga. Ramalan berikutnya adalah serangan dunia maya. Ini merupakan salah satu ramalan Baba Panga yang paling luar biasa. Mengingat pada saat kematiannya di tahun 1996, internet ini masih dalam tahap awal ya. Sang mistikus meramalkan peningkatan serangan cyber, khususnya yang menargetkan infrastruktur penting yang berpotensi menimbulkan resiko keamanan dalam skala global. Teman-teman semua, baru-baru ini AT&T menjadi berita utama dengan mengungkap bahwa kumpulan data yang ditemukan di web gelap yaitu berisi informasi yang sangat sensitif, termasuk nomor jaminan sosial dan kata sandi milik sekitar 7,6 juta pemegang akun saat ini dan 65,4 juta mantan pemegang akun. AT&T juga telah memulai proses menginformasikan kepada pelanggan yang terkena dampak
tentang peretasan informasi pribadi mereka. Nah, jadi ada peretasan data yang sangat berbahaya sekali ya. Lalu ramalan berikutnya adalah krisis ekonomi. Nah, di sini teman-teman semua, Baba Vanga atau sang mistikus ini pernah meramalkan akan terjadi krisis ekonomi yang semakin dalam, yaitu di tahun 2024 yang disebabkan oleh pergeseran kekuatan ekonomi global, oleh meningkatnya ketegangan geopolitik dan meningkatnya tingkat utang. Sebagaimana negara kita juga ini utangnya sangat besar sekali. Dan tahun ini jutaan warga Amerika bergulat dengan inflasi yang terus-menerus menghambat kemampuan mereka untuk mengamankan masa depan keuangan. Sebagaimana diuraikan dalam studi terbaru yang dirilis oleh Allianz Life, sepanjang tahun 2023, ekonomi Amerika Serikat yang merupakan ekonomi terbesar di dunia tumbuh sebesar 2,5%, naik dari 1,9% pada tahun 2022. Nah, sebaliknya, Jepang mengalami kontraksi ekonomi pada kuartal terakhir di tahun 2023 akibat lesunya konsumsi domestik. Di Inggris, faktor-faktor seperti suku bunga tinggi dan produktivitas rendah telah menyebabkan kinerja ekonomi negara tersebut lesu. Tiongkok juga menghadapi kendala ekonomi. Dan ramalan berikutnya adalah peningkatan terorisme dan pengujian senjata biologis. Baba Vanga memperingatkan tentang meningkatnya aktivitas teroris di Eropa dan mengisyaratkan akan kemungkinan negara-negara besar terlibat dalam pengujian senjata biologis atau melancarkan serangan. Saat ini, konflik Israel, Hamas, dan invasi Rusia ke Ukraina masih menjadi isu utama. Salah satu ramalannya yang paling mengejutkan adalah serangan terhadap Menara Kembar di New York. Selain itu, teman-teman semua, Baba Vanga juga telah meramalkan tentang terobosan medis. Nah, di sini Baba Vanga juga meramalkan beberapa terobosan medis untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan, termasuk Alzheimer dan kanker pada tahun 2024. Perkembangan terkini telah menginformasikan kemajuan dalam pengembangan vaksin kanker paru-paru. Inggris telah mengalokasikan dana untuk penelitian laboratorium selama 2 tahun dan produksi awal 3.000 dosis untuk vaksin kanker paru-paru yang berbasis DNA. Laporan dari Rusia menunjukkan bahwa vaksin kanker sedang dalam tahap pengembangan. Presiden Vladimir Putin mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan televisi bahwa kita telah mencapai tahap penting dalam pengembangan vaksin kanker, obat imunomodulator generasi berikutnya, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters. Teman-teman semua, selain itu, Baba Vanga juga meramalkan penyakit misterius yang akan membuat Donald Trump tuli dan menyebabkan trauma otak. Ini sangat luar biasa sekali ya. Beliau telah meramalkan hal seperti itu. Upaya pembunuhan terhadap Putin dan serangan ekstremis di Eropa juga telah diramalkan oleh Baba Vanga. Ramal itu juga meramalkan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin oleh seseorang dari negaranya sendiri, serta serangan teror oleh ekstremis Islam di Eropa. Lalu ada juga ya ramalannya tentang naga perkasa mengambil alih planet. Baba Vanga ini memperingatkan bahwa naga perkasa akan mengambil alih planet ini dari 3 raksasa. Kemungkinan ya Rusia, Cina, dan India ini akan bersatu. Nih yang lebih seru teman-teman semua bahwa Baba Vanga ini meramalkan akhir dunia. Jadi ramalan Baba Vanga ini berhenti pada tahun 5079, yaitu saat ia meramalkan kiamat dunia. Baba Vanga meramalkan bahwa dunia ini akan berakhir pada tahun 5079 sebagai akibat dari peristiwa kosmik. Nah, menurut Baba Vanga, pada tahun 2025 ini akan terjadi konflik besar di Eropa yang akan menyebabkan kekurangannya populasi di benua itu. Dan pada tahun 2028, umat manusia ini berhasil mencapai Venus untuk mencoba menemukan sumber energi baru. Dan 5 tahun kemudian pada tahun 2033, es di kutub mencair secara signifikan, meningkatkan permukaan laut. Di dunia politik, Baba Vanga meramalkan paham komunisme akan kembali berjaya ke seluruh planet. Ramalan Baba Vanga berlanjut hingga tahun 5079, tanggal di mana menurutnya akhir dunia ini akan terjadi.
Oke teman-teman semua, pada kali ini saya akan menyampaikan 13 firasat yang akan menyebabkan kekacauan di dunia. Berikut ini adalah beberapa detail lebih lanjut tentang masing-masing firasat tersebut. Yang pertama, orbit bumi ini akan sedikit berubah pada tahun 2023 yang dapat berdampak signifikan pada pola iklim dan cuaca planet ini. Para ilmuwan sudah memantau dengan cermat fenomena ini dan mencoba memprediksi efek potensialnya. Yang kedua, Eropa diperkirakan akan ditinggalkan pada tahun 2025 yang merupakan prediksi yang mengkhawatirkan. Tidak jelas apa yang menyebabkan eksodus massal seperti itu. Akan tetapi ada kemungkinan ada beberapa peristiwa bencana dapat memicunya. Ya, kemungkinan ya sekarang ya terjadi perangnya ya, peperangan, bahkan ini sekarang udah mulai mengeluarkan nuklir ya. Nuklir itu udah dipersiapkan untuk menghadapi peperangan ini. Bahkan senjata-senjata kimia sudah diluncurkan ya. Dan ini sangat berbahaya sekali sehingga pantas akan terjadinya eksodus seperti itu. Dan teman-teman semua, kabar baiknya adalah pada tahun 2028 ini sumber energi baru akan dikembangkan yang akan menghilangkan kelaparan dunia. Ini adalah terobosan yang sangat dibutuhkan yang dapat secara signifikan meningkatkan kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Yang keempat, cloning dilaporkan akan tersedia secara luas pada tahun 2046 yang menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran etis. Cloning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu cloning. Cloning. Jadi cloning adalah suatu cara manusia untuk mengusahakan agar dapat menciptakan duplikat satu makhluk dengan tanpa melalui proses perkawinan. Tidak jelas bagaimana masyarakat akan menangani perkembangan ini dan apa konsekuensinya dalam jangka panjangnya. Lalu firasat berikutnya bahwa menurut wanita Bulgaria itu yaitu Baba Vanga, bahwa komunisme ini akan sekali lagi menguasai dunia pada tahun 2076. Ini adalah prediksi yang sangat mengejutkan, mengingat penurunan komunisme dalam beberapa tahun terakhir, tapi ada kemungkinan beberapa peristiwa tak terduga ini dapat memicu kebangkitannya. Lalu firasat yang keenam, kelahiran kembali alam diharapkan terjadi pada tahun 2084, yang merupakan prediksi yang positif. Tidak jelas apa yang akan ditimbulkan oleh kelahiran kembali ini, akan tetapi ini bisa berarti pemulihan yang signifikan dari sumber daya alam planet ini. Pada firasat yang ketujuh, penyakit baru diperkirakan menyerang planet ini pada tahun 2088 yang memprihatinkan. Penyakit ini dilaporkan akan menyebabkan manusia menjadi tua dalam hitungan detik. Masya Allah. Yang merupakan prospek yang menakutkan. Tapi menurut wanita itu, penyakit itu akan sembuh pada tahun 2097. Jadi nanti akan terjadi penuaan secara singkat ya, luar biasa. Wallahu alam ya. Dan kita selaku umat Islam ya punya pendirian sendiri ya teman-teman semua, karena ini istilahnya hanyalah sebuah ramalan ya, yang wallahu alam ini akan terjadi ataupun tidaknya. Tapi di antara ramalan-ramalan beliau itu pernah terjadi ya, dan ini sangat mengejutkan sekali ya. Pada firasat yang ke-8 yaitu pada tahun 2100 ini matahari buatan manusia akan dikembangkan yang akan menerangi sisi gelap dari planet ini. Ini adalah pencapaian luar biasa yang dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman kita tentang alam semesta dan kemampuan kita untuk menjelajahinya. Teman-teman semua, firasat yang ke-9 yaitu pada tahun 2111 manusia dilaporkan akan menjadi robot yang menimbulkan banyak pertanyaan etis dan filosofis. Tidak jelas bagaimana transformasi ini akan terjadi dan apa implikasi jangka panjangnya. Sementara firasat yang ke-10 bahwa Hungaria diperkirakan akan menerima sinyal dari luar angkasa pada tahun 2125 yang merupakan prediksi menarik. Mungkin saja sinyal-sinyal ini berasal dari bentuk kehidupan di luar bumi yang akan menjadi penemuan inovatif. Teman-teman semua, pada firasat yang ke-11, Bapak Vanga berfirasat bahwa pada tahun 2154 hewan ini akan diprediksi menjadi setengah manusia yang merupakan pemikiran yang menakutkan. Tidak jelas bagaimana transformasi ini akan terjadi dan apa implikasinya bagi kerajaan hewan dan masyarakat secara keseluruhan. Ini sangat berbahaya sekali ya, seandainya terjadi ya, hewan sudah berpikirannya seperti manusia. Dan ini yang ke-12, firasat yang ke-12 itu bahwa akhirnya pada tahun 2155
197 itu sebuah agama baru diperkirakan akan muncul. Agama apa lagi ya teman-teman semua? Ini adalah prediksi yang sulit untuk ditafsirkan karena tidak jelas bentuk apa yang akan diambil oleh agama ini dan seperti apa kepercayaan dan prakteknya. Jadi kesimpulannya begini ya teman-teman semua, bahwa apa yang sudah diramalkan oleh Baba Panga, itu seorang peramal perempuan yang konon katanya hebat sekali dan sangat akurat sekali, tapi bagi kita ya kaum muslimin, kita jangan terlalu mempercayainya ya. Jadi kita punya pegangan sendiri ya bagi umat Islam. Dalam versi Islam itu bahwa kiamat emang akan segera terjadi. Ya dalam perhitungan entah berapa puluh tahun lagi atau berapa ratus tahun lagi, kita tidak mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Cuman kalau dalam beberapa keterangan di dalam agama itu, baik dalam Al-Quran ataupun hadis, emang sudah mendekati akhir zaman, bahwa ini akan terjadi berbagai masalah krisis, baik krisis ekonomi ataupun krisis-krisis lainnya. Ini akan semakin meruncing dan semakin membesar. Ekonomi akan semakin hancur, peperangan akan semakin terjadi. Jadi kekacauan-kekacauan ini akan terjadi secara bertubi-tubi, sehingga bukannya ekonomi semakin maju ke depannya, bukan, tapi akan semakin mundur dan akan terjadi huru-hara yang sangat besar, sehingga banyak orang-orang yang sudah tidak kuat bertahan hidup di muka bumi ini. Akhirnya dengan adanya kekacauan tersebut, Allah turunkan seorang pemimpin yang akan menyelesaikan dari berbagai kekacauan ini. Nah, kalau menurut Islam seperti itu, makanya kita jangan terlalu percaya terhadap ramalan-ramalan tersebut ya. Tapi ini merupakan bahan wawasan bagi kita semua, dan semoga ini bisa bermanfaat ya. Ada baiknya kita ambil, ada yang jeleknya kita buang. Oke teman-teman semua, saya akhiri video ini dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.